Malam semuanya, sorry tadi ada gangguan koneksi ya. Terima kasih untuk kesaksian dari Pak Yusuf maupun Pak Gatot. Tentunya juga sedikit memberi gambaran kepada kita ya bagaimana kita dituntut lebih berani. Nah tentu tidak keberatannya nanti Pak Gatot maupun Pak Yusuf kalau nanti juga bisa share nomor HP-nya atau nomor teleponnya supaya jemaat-jemaat dari 4 lokasi ini kalau memang ada yang perlu arahan, bimbingan, bisa juga kontak kepada Bapak-Bapak. Terima kasih untuk sharing yang sudah disampaikan. Nah, tentu tidak tunggu lama-lama, kita akan masuk ke acara intinya, ya, tentang tema kreatif dan inovatif di masa pandemi ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Trenggono. Namun, siapakah beliau? Kan kalau tidak tahu, kita belum kenal background-nya, jadi bertanya-tanya. Nah, sedikit banyak akan saya sampaikan background beliaunya seperti apa. Beliau ya lahir di Palembang dan statusnya sudah menikah dengan 4 anak, berkarir ya di bidang kesehatan dan farmasi kurang lebih sudah 30 tahun. Ya, kalau bicara keahlian kelihatannya udah expert ya, high hook ya. Nah, dia juga berperan sebagai anggota Dewan Penasehat dalam bidang teknologi untuk alat-alat kesehatan untuk Halodoc. Nah, masa pandemi ini tentu Bapak-Bapak juga sering dengar ya Halodoc ya sering. Nah, ini beliau tuh salah satu penasehatnya ya. Selain itu, beliau berkarir di eh, dunia bisnis ini, beliau juga tentu juga menjalankan pelayanannya. Beliau juga aktif di Saat Malang ya, Sekolah Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang ya, sebagai Christian Professor Forum ya. Jadi anggota itu juga sebagai anggota Yayasan Sekolah IPK, lalu juga alumni IKA Prama, lalu juga menjadi penasihat di bidang digital ya. Nah, beliau Pak Erwin Trenggono ini berjemaat di GKY Bumi Serpong Damai ya. Nah, latar belakang ada satu hal yang menarik ya dalam segala aktivitas dia dalam pelayanan maupun dalam dunia bisnisnya, dia masih bisa menulis sebuah buku ya. Bukunya tentang leadership ya. Makanya dia juga dikenal sebagai mentor parenting dan leadership ya. Lalu latar belakang pendidikan dia sebenarnya sarjana hukum, lalu juga dia mengambil S2-nya di Strategic Management ya di Prasetya Mulia, dan juga mengambil pendidikan di pelayanan di Saat Malang juga. Nah, penulis buku daripada Be a Great Leader ini juga pernah tampil di acara Kick and Be. Namun malam ini juga tentu dia akan tampil juga di seminar atau webinar untuk kaum pria GI Hokim Tong. Makanya tanpa lama-lama saya persilakan Pak Erwin Trenggono untuk langsung saja menyampaikan apa sih isi daripada kreatif inovatif di masa pandemi ini. Monggo Pak Erwin, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pendeta Santobi, Bapak, Ibu, semua penatua, khususnya pengurus gereja yang mengizinkan saya untuk sharing malam ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya. Tuhan, kami percaya Tuhan, malam ini Engkau hadir di antara kami. Kami tahu Tuhan dalam situasi seperti ini yang tidak menentu, di antara kami banyak yang kebingungan bahkan bagaimana kami harus bertindak dalam bisnis, dalam karir profesional kami. Mampukan kami untuk berdiskusi malam ini dan beri hikmat-Mu pada kami semua, sehingga diskusi ini dapat membawa satu pemikiran yang baru ataupun satu hal yang baru, sehingga kami sama-sama dimampukan dalam kasih karunia-Mu untuk menjalani semua tantangan di tengah pandemi ini, sertai acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk mendengar dengan baik, berdiskusi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur dan menyatakan doa ini. Amin.
Ya, Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam. Saya pertama kali mendapatkan dihubungin Pak Pendeta Santobi, kemudian Pak Aryandi untuk berdiskusi mengenai topik ini. Sejujurnya topik yang tidak mudah, karena dalam menghadapi pandemik ini situasi kita berbeda-beda ya. Tadi Pak Iwan, terima kasih sudah sedikit menjelaskan mengenai profil saya. Saya tidak kenal Bapak dan Ibu satu persatu, kalau ada pun yang salam kenal pertama. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin sedikit berbagi cerita sedikit. Itu foto sebelah kanan adalah keluarga saya. Keluarga saya ini dikenal dengan EFBHIJ, tadi ya, saya punya 4 anak. Yang keempat masih kecil, jadi baru kelas 3 SD ya tahun ini. Yang paling besar anak saya sudah S2, yang kedua dokter, yang lagi sekolah kedokteran, belum jadi dokter, yang saya harus berbesar hati sebagai seorang ayah, yang hari ini juga belum pulang, dari tadi jam 6 pagi sampai sekarang, dia volunteer ikut karena kekurangan nakes. Jadi saya harus mendoakan dia dan senantiasa mensupport panggilan dia. Anak saya yang ketiga kuliah S1 di komputer, dan itu istri saya Fang Fang. Keluarga kami dikenal dengan EFGHIJ karena memang nama saya Erwin, istri saya Fang Fang atau Fausia nama Indonesianya, Girvan, Engelbert, Helena, Engelbert, dan John, anak yang paling kecil. Jadi keluarga kami dikenal dengan EFGHIJ. Saya hari-hari sebenarnya tadi Pak Gatot, thank you sharingnya dengan Pak Yusuf. Saya sebenarnya memutuskan mundur dari karir eksekutif saya 7 tahun yang lalu. Waktu saya umur 45 tahun, saya meninggalkan jabatan eksekutif saya. Dan kemudian, kenapa saya meninggalkan jabatan eksekutif saya? Karena ada kegelisahan dalam diri saya bahwa terlalu baik Tuhan mungkin dengan saya. Saya percaya Tuhan ada maksud dengan semua berkat yang diberikan kepada saya. Nah, sejak saat itu saya lebih banyak memakai peran sebagai advisory. Nah, saat ini saya banyak berkecimpung di dunia Halodoc. Apakah hanya di Halodoc? Enggak. Saya juga 3 tahun yang lalu ada setup company yang kemudian struggle, yang saya mesti spin off sahamnya, saya mesti jual sebagian karena saya kekurangan uang. Saya juga buka 2 usaha travel dan cafe yang harus saya tutup karena pandemi ini udah 2 tahun yang tadinya istri saya urus. Jadi di tengah pergumulan saya dalam dunia pelayanan saya, sejujurnya saya bukan seorang yang boleh dikatakan cukup berhasil dalam menata bisnis yang saya buka, khususnya di tengah pandemi ini. Makanya pada saat Bapak, Ibu, atau saya diminta sharing mengenai tema ini, sejujurnya bukan hal yang mudah. Saya juga bergumul. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lihat di Halodoc, ya atas anugerah Tuhan, Halodoc kebetulan di startup, di digital kesehatan, kita doing well. Selain Halodoc saya juga berkecimpung di beberapa startup yang lain. Saya invest di beberapa startup yang lain. Salah satunya adalah Kubisa, yaitu platform learning untuk pembelajaran orang-orang yang middle low ya, di mana banyak soft skill untuk develop kemampuan mereka. Itu sedikit mengenai saya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saat ini saya pikir kita semua sudah tahu lah ya, masalah COVID-19 ini bukan hal yang mudah di-manage. Saya di dunia kesehatan, banyak orang bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Nggak ada yang tahu, jadi saya bilang. Kita hanya bisa berharap semakin banyak orang yang dapat vaksinasi, sehingga terciptanya herd immunity. Kita harus mendukung program pemerintah. Tapi di dunia kesehatan, saya masih aktif di jalanan, ketemu orang, keluar, karena itulah panggilan kita di dunia kesehatan saat ini. Nah, pada saat berbicara dunia kesehatan, berbicara COVID-19, saya pikir kita sudah terlalu banyak tahu pasti ya, tantangan-tantangan yang kita hadapin dalam situasi kayak ini. Nah, ayat ini mungkin ayat yang selalu kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Kita selalu percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Ayat ini saya pikir pasti kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, tapi begitu sulit
khususnya bagi teman-teman atau bapak-bapak ibu yang menghadapi pencobaan yang lebih berat dalam situasi saat ini. Bisa pekerjaan hilang, salary dipotong, atau bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tantangan tidak mudah. Saya tahun lalu kehilangan papa mertua yang tidak COVID waktu awal-awal pandemi, begitu sulit. Saya hanya dikasih waktu sekian jam untuk mengurus pemakaman, padahal papa mertua saya dari Makassar datang ke Jakarta, pass away, ya apa hendak dikata ya, Tuhan punya maksud lain. Tidak gampang, saya percaya setiap kami berdoa, keluarga, kami juga bergumul, kami merasa ya, kita baik-baik, tapi banyak orang yang tidak baik. Kita bergumul bersama, berjuang bersama. Nah, hari ini biarlah malam ini kita coba sedikit bertukar pikiran, kita coba melihat apa yang kita bisa coba lakukan. Tadi seperti yang Pak Yusuf, Pak Gatot juga sudah sharing. Saya pikir itu hal yang baik, karena pindah ke satu bisnis yang baru itu butuh agility, butuh cara berpikir yang berbeda, butuh keberanian. Nah, saya selalu memakai kisah Paulus dari Tarsus ini. Paulus dalam pelayanannya mungkin kalau saya baca hampir 5,5 tahun, 6 tahun di penjara. Kita mungkin secara tidak langsung kalau work from home dan lain-lain, kita begitu terkungkung 5,5-6 tahun. Kita hanya 2 tahun. Saya selalu ngomong dengan teman-teman saya, dengan anak saya. Saya bilang, hampir 2 tahun loh COVID ini hantam kita. Pertanyaannya, apa yang membedakan kita selama 2 tahun ini? Rasul Paulus melakukan banyak hal yang produktif waktu dia di penjara. Ada 14 kitab atau 15 kitab yang dia tulis, yang kita pakai dalam Alkitab saat ini. Dan sharing Pak Yusuf, Pak Gatot membuka insight kepada kita, dan saya percaya di antara semua kita harus tetap berpikir produktif. Karena hanya dengan cara itu kita bisa keluar dalam situasi kayak ini. Tidak mudah. Malam ini kita coba ingin berdiskusi apa yang kita bisa lakukan untuk berpikir produktif. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua orang sudah tahu. Pada saat tantangan di tengah pandemi, kita menghadapi 2 hal. Jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek kita sudah tahu banyak, kalau kita sebagai pengusaha atau profesional, kita kesulitan cash flow, kita kesulitan penjualan, kita bahkan harus tutup toko, bahkan beberapa mengalami PHK, restrukturisasi, macam-macam. Termasuk mempertahankan orang-orang yang bagus, kalau kita lepaskan orang-orang bagus, dia akan pindah ke tempat lain, begitu COVID berlalu, apa yang kita harus lakukan? Jangka menengah, kita mesti restructuring ke bank. Saya melakukan itu, ketemu bank, merestructuring hutang. Bagaimana saya minta keringanan. Kita mungkin beberapa harus menjual saham kita. Saya melakukan itu di salah satu di pabrik paving konblok saya. Saya jual ke 2 teman saya. Karena saya tidak kuat untuk run lagi, mesti ikhlas. Mesti spin off bisnis. Beberapa dari kita mulai berpikir, apa yang kita bisa lakukan untuk bisnis kita saat ini? Perlu kita rubah nggak? Kalau kita sebagai profesional, apa yang kita mau lakukan? Itu jangka menengah. Beberapa mungkin jual perusahaan. Nah, saya tidak akan membahas ini banyak, karena saya percaya 2 tahun kita pasti sudah jenuh berbicara hal ini, dan kita tahu itu struggle-struggle yang kita hadapi. Tapi sebenarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, saya ingin ajak kita keluar sedikit untuk melihat bahwa pandemi ini bukan hanya masalah COVID-19, selalu mesti diingat. Tanpa sadar, kita kadang-kala melupakan ada 2 hal yang jauh lebih besar, yaitu industri 4.0. Digitalisasi yang tanpa kita sadar mengakselerasi. Dan COVID ini menjadi percepatan pandemi ini, digitalisasi terjadi. Saya orang yang tidak pernah belanja baju lewat aplikasi. Pandemi saya belanja lewat aplikasi. Dulu saya tidak punya aplikasi Tokopedia, beli-beli apapun itu. Sekarang saya punya, dan saya belanja rutin di situ kebutuhan-kebutuhan. Halodoc kebetulan di bisnis itu. Tuhan izinkan 5 tahun yang lalu, Halodoc baru berusia 5 tahun, kita membangun aplikasi ini, ternyata Tuhan siapkan untuk hari ini. Sehingga hari ini kita banyak melakukan program-program membantu pemerintah. Karena sebagai startup, kita sekarang lagi sibuk mendistribusikan
oksigen. Kemarin kita terlibat yang ke Immanuel Bandung. Banyak hal yang kita coba lakukan, vaksinasi dan lain-lain. Karena kita berpikir inilah panggilan kita di dunia kesehatan saat ini. Tantangan kedua yang kita lihat juga, tanpa kita sadar, ada sekelompok generasi milenial yang kita lupakan di tengah pandemi ini. Malah kita lebih terfokus, semakin banyak anak-anak muda yang kena. Tapi tantangan ini realita yang harus kita hadepin di dalam pandemi ini. Saya selalu ingat, kalau kita orang Chinese selalu bilang Wei Qi. Krisis itu adalah Wei Qi. Wei Xian He Qi Hui. Wei Xian is a dangerous. Pasti ada bahaya. Tapi ada Qi Hui. Ada opportunity. Kemampuan kita melihat opportunity tetap dibutuhkan. Makanya dalam pandemi ini kita harus tetap menjaga mood kita positif. Kita harus tetap stay connected dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. 2 minggu yang lalu saya nggak berani pegang HP sampai hampir 7 jam. Istri saya, anak-anak saya tanya, kenapa Pak? Karena saya shock. Saya tidak berhasil mendapatkan rumah sakit untuk teman saya, dan dalam waktu itu 2 orang teman saya meninggal. Dan saya merasa saya gagal, karena saya di dunia kesehatan. Saya down. Saya terpukul. Nggak gampang. Energi begitu berat. Anak perempuan saya hampir setiap malam datang meminta saya menandatangani surat pernyataan. Saya tidak boleh menuntut rumah sakit. Saya tidak boleh menuntut sekolah kalau anak saya terkena pandemi. Kalau anak saya meninggal. Setiap tangan surat pernyataan itu saya bilang, hati saya tetap seorang bapak. Kalau boleh saya tidak mau dia pergi. Saya ngobrol dengan dia bilang, Pap, saya seorang calon dokter. Ini panggilan saya. Saya mesti pergi. Dia bilang, Papi juga tetap keluar. Papi di dunia kesehatan. Ini panggilan kita, Pak. Tuhan izinkan kita di bisnis ini. Tuhan izinkan Papi. Tuhan izinkan Helena sekolah ini. Tidak gampang. Sampai jam ini saya menunggu dia pulang. Saya WA, kamu di mana? Dia baru pulang, Pi. Hari ini telat sekali. 6:30. Dia baru selesai. Biasa dia akan isolate diri dia. Mandi dulu semua. Baru pulang ke rumah. Tidak gampang. Tapi di tengah ini tetap kita harus percaya opportunity itu selalu ada. Tinggal kita melihatnya bagaimana. Nah, pertama yang kita harus lihat, tadi saya ada bicara mengenai milenial. Selalu stay positif bahwa Indonesia tidak akan kolaps. Saya sangat yakin itu. Ya, mungkin terlalu yakin. Karena kenapa? Ada demographic bonus. Kecuali politik kita nggak stabil. Demographic bonus ini, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, Indonesia akan lompat kelas. Tanpa pandemi, kita seharusnya sudah naik kelas. Dengan pandemi ini, kita sedikit setback kembali lagi ke negara berkembang yang maju, belum bisa masuk negara maju secara ekonomi. Tapi gap antara usia produktif yang biru dengan yang hitam dan hijau ini, gapnya begitu besar dengan rentang tahun itu menjelaskan potensi pertumbuhan ekonomi kita akan tetap terbuka rentang sampai 2035. Makanya saya selalu bilang teman-teman yang banyak lari, janganlah, aku bilang stay positive with this country. China tahun 80-an, Deng Xiaoping berhasil melakukan turnaround dalam masa ini. Kita berharap banyak presiden kita, pemerintah kita banyak doain mereka mampu melakukan turnaround ini. Demographic bonus tidak bisa dimiliki banyak negara. Setelah Indonesia, India akan masuk, kemudian Nigeria akan masuk. Orang-orang yang bergerak di bisnis global selalu melihat perkembangan. Itu satu hal yang kita bisa kasih kita insight. Kedua, kita bicara milenial digitalisasi. Nggak bisa kita abaikan. Data Januari 2021 ini berbicara 345 juta mobile connection ya di Indonesia. Lebih banyak dari jumlah penduduk kita, 125%. Ya, saya ada 2 nomor, pasti lebih. Nah, menjadi pertanyaan, kalau digitalisasi begini gede, ini akan menjadi satu future trend. Kalau kita lihat lagi, nggak bisa kita pungkirin, inilah transaksi dunia digital di Januari 2001, data 2020 di tengah pandemi. 30 billion US dollar di bisnis consumer. It's a huge market. Dikala kita bilang toko tutup, bisnis tutup, yes, tapi digital doing very well. Tadi beberapa teman yang shifting, tadi yang ke Madu HDI,
saya dengar good, ada Pak Gatot yang mulai main ke dunia saham, menarik. Nah, tapi dunia digital nggak bisa kita abain. Tadi saya bilang selain COVID, ingat ada dunia digital, ada milenial yang akan mendukung. Nah ini fakta, 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan dan bergerak ke angka 10 juta sekarang di Indonesia. Tapi belanja online e-commerce naik 66%. Pusat pembelanjaan turun. Aplikasi toko online naik 7 kali. Berbelanja ke pasar tradisional turun tajam menjadi 30%. Terjadi shifting. Nah, pertanyaannya, kita mau riding that wave, arungin gelombang itu atau enggak? Atau kita hanya di penonton? Atau malah kita berasa enggak ada urusan dengan saya untuk bergerak ke area itu. Google, Temasek, dan konsultan gede Bain Company membuat proyeksi. 2025, 787 triliun market digitalnya Indonesia. Karena itu, Presiden Jokowi sangat berambisi membuat Indonesia menjadi hub untuk ekonomi digital ASEAN. Seluruh infrastruktur lagi disiapin. Banyak yang lagi disiapin. Nah, tantangan itu membuat kita harus tetap aware dan tetap stay positif, tapi nggak bisa nih bertahan bahwa bilang kita nggak mau berubah. Karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita harus berubah tanpa kita sadari. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi, saya sangat kesulitan pada saat saya ingin sharing pengalaman. Saya mencoba memakai beberapa pendekatan, karena saya dikasih tema mengenai inovatif dan kreatif. Pendekatan kepemimpinan strategis, katanya kalau di dunia manajemen, inovasi itu bagian dari peran seorang pemimpin, mau di level apapun. Tapi ada tantangan yang berat pada saat kita bilang kita mau kreatif inovatif. Nomor satu, mindset kita. Siap, dah. Entrepreneur terkenal orang yang sangat kreatif dan inovatif. Entrepreneur ada risk taker, mostly. Pegawai seperti saya, profesional, konservatif. Tadi makan malam, saya ngobrol sebentar dengan anak saya, dengan istri saya. Kalau kamu dapat gaji 30 juta, fix dengan satu gaji 15 juta fix, tapi 15 juta kamu akan dapat profit sharing atau bagi saham. Anak saya jawab, aku firm 30 pi, aku nggak akan ngambil 15. Yang pasti-pasti aja. Itu preference. Saya bilang, nggak usah tanya mami, mami pasti akan ngambil 15 juta. Papi 30, saya 30, tapi saya belajar untuk shifting. Nah, kita punya preference, risk avoiding atau risk taker. Setiap orang berbeda. Nah, mindset ini menjadi salah satu penting pada saat kita berbicara mengenai inovasi. Karena inovasi ini kalau di ilmu kepemimpinan, di tengah. Orang yang kreatif selalu berprinsip bagaimana dia bisa memakai sumber dayanya dengan baik. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita mesti lihat. Nggak saatnya lagi, punya sendiri baru bisa bangun. Kolaborasi. Ekonomi berbagi. Komunitas harus hidup. Komunitas Hokim Tom Bandung harus bersatu, berkolaborasi untuk membangun satu ekosistem bisnis. Kekuatannya akan di situ. Halodoc bisa jadi di sini karena membangun ekosistem. Saya tadi sore baru ngobrol dengan beberapa teman dari Kubisa Platform Learning. Kami membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang banyak medium kelas ke bawah. Berkolaborasi. Karena inovasi saat ini dituntut dalam dunia bisnis. Untuk pendekatan yang harus dilakukan. Bukan ilmu baru, ilmu lama. Ini dari 2003 sangat terkenal konsep inovasi ini. Bagaimana perusahaan membuat karyawannya berinovasi. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada saat kita bertanya inovasi, pasti pertanyaan nomor satunya, bisnis kita apa dulu? Pertanyaan basic. Kalau di dunia manajemen, Bapak-Bapak tahu kalau kita yang mungkin banyak bergerak di dunia pendidikan, dunia korporasi, kata-kata Peter Drucker selalu terkenal. What business are you in? You itu bisnis apa? Saya waktu turnaround perusahaan distribusi, saya bertanya banyak dengan organisasi. Kita bisnis apa, Pak? Teman-teman mereka bilang, kita jual obat. Salah. Distribusi bukan jual obat. Distribusi itu perusahaan jasa. Kita hanya mengambil barang dari pabrik, kita kasih ke pelanggan.
Kalau perusahaan jasa, pertanyaannya apa yang membuat jasa kita lebih baik dibanding perusahaan distributor lain? Nah, pertanyaan what business are we in? Bisnis kita itu apa? Menjadi satu pemikiran awal yang kita harus mesti trigger. Kita mau bisnis apa? Kenapa orang mesti beli dengan kita? Kenapa tidak dengan orang lain? Nah, dari dulu saya percaya, Bapak-Bapak Ibu juga tahu, karena di Bandung saya tahu banyak entrepreneur, pengusaha, pada saat berbicara bisnis, 3 hal cuma. Manage biaya, kalau bisa rasionya bagus, investasi tidak gede, cuannya bagus, diferensiasi, apa bedanya produk kita dengan orang lain. Kemudian manage risiko. Hanya 3 hal ini dari dulu saya melihat, sampai sekarang. Yang orang suka lupa, yang ketiga ini, memanage risiko. Termasuk pandemi ini adalah risiko yang tidak terduga. Napas berapa jauh? Tadi sore saya ngobrol dengan satu teman, dia bilang, saya bilang, napas kita berapa banyak? Dia bilang, sampai 2022 Juni masih kuat, Pak. Aku bilang, bahaya. Bahaya kalau gitu. Artinya kita sudah mesti mulai menata struktur keuangan kita. Either kita lepasin saham kita, atau kita cari cara. Karena terlalu bahaya kalau sampai Juni 2022 kita tidak berhasil, bangkrut. Kita tidak punya duit sama sekali. Nah, sekarang baru Agustus 2021, saya ngajak mereka lihat setahun lebih depan. Jangan anggap angin surga terus terlewat. Amanlah, COVID akan berlalu, masa depan akan cerah kembali. Kalau saya orang yang lebih cenderung, lebih baik berhati-hati, lebih baik memikirkan langkah lebih konservatif. Kalau Januari, puji Tuhan, COVID berlalu, kita lebih siap secara fundamental. Ketimbang kita berangan-angan, berkeinginan, kita tidak buat antisipasi. Dan kita kaget kalau itu ternyata, PPKM lagi. Ternyata ada pandemi yang keluar dengan model yang berbeda. We never know. Saya sebagai orang di kesehatan juga terus berpikir akan seberapa jauh pergerakan ini. Nah, Bapak-bapak, saya tidak akan go through ini. Nah, pertanyaannya, pada saat saya berbicara digital, saya berbicara mengenai milenial, Clayton Christensen ini adalah bapak yang terkenal dengan disrupsi, dengan inovasi di dunia. Dia bilang konsep disrupsi itu adalah respon. Nah, pada saat pandemik ini, pertanyaannya mendasar adalah kita responnya apa? Saya paling takut. Saya selalu ngobrol, saya bilang pandemi udah mau 2 tahun loh, Mang. Kalau kita disuruh cek list apa yang kita do something different. Work from home, oke, sebagian kita work from home. Apakah benar lebih baik kualitas rumah tangga kita atau tidak? Sudah work from home, kita juga berantem terus. Atau tadi saya sebagai bapak-bapak yang sangat sibuk, sekarang saya bisa mempelajari anak saya yang baru kelas 3 SD, dampingin dia belajar. Saya langsung, 3 anak yang besar, gue nggak tahu dia belajar ini. Sekarang ya Tuhan izinkan saya mengerti anak kelas 3 SD belajar apa. Apa kita terbeban untuk memenuhi panggilan-panggilan yang lain. Nah, respon itu penting menurut Clayton Christensen. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi saya udah bicara banyak. Dalam situasi pandemi, nomor 1 yang kita mesti pikir, kita hidup di dunia paradoks. Nggak bisa pilih yang bagus. Sambil ngadepin pandemi, kita harus jalanin masa depan. Cara berpikirnya tidak gampang. Karena membereskan hal ini saat ini untuk masa depan. Bertarung di cash flow, tadi saya pikir Pak, bapak-bapak yang shifting bisnisnya, pasti juga akan berpikir, setelah ini mau ngapain? Setelah ini mau ngapain? Pebisnis juga akan berpikir, setelah ini mau ngapain? Mau tahan berapa lama? Sudah saatnya shifting apa enggak? Tutup apa enggak? Pindah industri apa enggak? Kita yang kerja shifting apa enggak? Nah, tantangan inilah yang kita harus admit dulu, harus akui. New normal akan terjadi. Nggak bisa lagi balik ke zaman dulu. Begitu buka, akan seperti itu. Saya di yayasan sekolah bertarung. Saya bilang, harus kita pikirkan. Tadi kami ngobrol dengan satu orang. Kalau lembaga pendidikan dunia banting harga, apa orang masih mau sibuk kuliah di dalam negeri? Nadiem buat kerjasama bisa convert 9 atau 12 SKS anak-anak S1 yang di tengah pandemik ini. Halodoc terlibat. Ada ratusan mahasiswa S1 yang daftar. Setelah mereka ditanggung negara, mereka langsung belajar praktek, nilai di-convert. Saya tadi lihat Asada buka, perusahaan digital buka banyak. Ini generasi-generasi yang tiba-tiba sudah siap kerja begitu tamat.
Karena mereka 12.9 atau 12 SKS, saya forgot it, belajar langsung praktis. Zaman akan berubah, tantangan berubah. Begitu pandemi dibuka, digitalisasi bagian dari hidup. Zoom menjadi penting. Garuda lawannya bukan pesawat airline, Garuda lawannya adalah Zoom. Tadinya saya ke Singapura kalau mau rapat apa segala. Sekarang enggak, saya akan pakai Zoom. Setelah pandemi tetap akan pakai Zoom. Akan ada satu perubahan yang harus kita realita terima. Nah, bagi kita yang kerja, saya ambil beberapa bahan. McKinsey keluarkan satu report. Dunia pekerjaan setelah COVID-19. Dia berbicara clear, work from home. Sekarang sebelum pandemi di sini, pandemi naik. Nanti akan turun, tidak akan balik ke normal, yang biru ini. Business travel, dulu tinggi, jatuh, tidak akan balik normal lagi. Leisure travel juga, sekarang jatuh, ini setelah pandemi. E-commerce akan growing naik. Restoran akan delivery, akan sedikit naik. Nah, tren ini menunjukkan ke kita, ada beberapa hal, e-commerce pasti akan naik, automation adoption akan naik. Semua orang tahu report ini, baca report ini. Tapi pertanyaannya, waktu baca report ini, kita do something nggak? Saya pribadi berjuang banyak. Jujur selama pandemi ini saya banyak di rumah. Saya di lapangan, tapi saya punya waktu di rumah. Saya ngambil beberapa short course. Anak saya suruh ambil short course. Saya bilang, pakai manfaat waktunya. Jangan wasting that. Mau 2 jam, mau sejam, belajar. Karena ini Tuhan kasih kita nih waktu lagi nih. Kalau you bisa dapat itu modal you untuk lompat. Anak saya nomor 3, ketika dia ada passion, dia lagi belajar forex dengan saham. Saya bilang, papi nggak main saham. Till now, papi nggak ngerti. Karena aku risk avoider. Saya nggak nyaman, saya takut, saya nggak ngerti. Padahal my background is accountant. Aku orang keuangan. Karir saya awalnya di corporate treasury. Tapi saya memang ada preference itu. Istri saya suka invest itu, saya bukan. Nah, kita belajar. Anak saya yang perempuan belajar bahasa banyak. Dia belajar bahasa Jepang, bahasa Korea. Saya bilang, do productive thing. Karena waktu akan berlalu dengan cepat. Nah, situasi ini tidak akan kembali normal. Kalau kita di dunia pekerjaan, Bapak-Bapak, Ibu bisa lihat, World Economic Forum mengeluarkan jelas kok, akan terjadi shifting keterampilan kalau kita yang pegawai. Analytical thinking, innovation, active learning, ini semua hal yang akan membawa skill yang baru. Apakah ini teori? Enggak, Bapak-Bapak, Ibu. Semua perusahaan korporasi besar menyiapkan ini. Menyiapkan ini semua. Shifting itu. Bagaimana milenial akan masuk dunia baru. Bagaimana mereka tidak akan lagi, bahasa sekarang adalah bukan availability, tapi accessibility. Saya tidak butuh dulu hadir di kantor, tapi saya bisa telepon lu setiap saat dan you accessible. Anak saya magang dengan perusahaan di India sudah 2 bulan. Ya oke-oke aja. Anak saya yang di Australia, yang sekolah, S2 sekarang, dia juga dapat proyek. Dia bilang, susah Pap cari kerja di Australia sekarang. Tapi poin positifnya saya bisa bekerja untuk China. Saya bisa bekerja untuk negara lain. Nah, menarik dunia ini masuk satu tatanan yang berbeda. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita di pebisnis, orang ini terkenal di Silicon Valley. Dia bicara mengenai masa depan itu seperti apa di dunia bisnis. Dia bilang jangan abaikan digital. Karena you akan kaget dengan perubahannya. Kurang lebih gitu ya, saya enggak terjemah. Nah, kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya banyak berbicara hal ini sebagai awal. Karena saya mau kita sama-sama aware. Jangan energi kita habis di pandemi ini aja. Pada saat berpikir keluar dari pandemi ini, ada beberapa parameter yang penting yang kita harus pegang. 1, generasi ekonomi Indonesia tetap akan membaik. Ada ruang yang besar. Milenial besar. Pasar kita adalah pasar anak muda milenial. That's the future. Kalau gapnya besar, pasar kita anak muda. Yang kita tidak mengerti, saya minimal, tidak mengerti cara berpikirnya. Mereka tidak butuh TV. Di rumah yang nonton TV cuma saya dengan anak saya dan istri saya. Anak saya yang paling kecil. Yang lain nggak pernah nonton TV. Mereka butuh gadget dan kuota pulsa. Nah, perubahan-perubahan itu, kalau Alvin Toffler berbicara, abad 21 ini paling bahaya. Buta huruf itu kalau orang yang tidak mau belajar. Dan mengosongkan dirinya untuk belajar. Nah, mungkin tantangan kita semua,
Saya percaya Bapak-Bapak Ibu dibanding harus belajar itu aware. Saya tahu banyak hal nggak? Kalau nggak tahu apa yang saya mesti pelajarin. Tadi saya bersyukur tadi Pak Gatot, Pak Yusuf sharing, masuk ke satu industri baru, learn something yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Kita harus mulai menyiapkan itu. Untuk bisa menyiapkan itu, tadi kita banyak bicara mindset. Nah, penting nih. Renal Kasali mengambil buku dari Carol Dweck bicara, growth mindset itu penting. Kita mesti stay positif. Anak-anak Tuhan harus punya growth mindset yang kuat. Tantangan ini harus dianggap ini kesempatan riset, kesempatan saya duduk berpikir mau ngapain setelah ini. Kesempatan berkontemplatif. Saya di pelayanan gereja juga bilang teman-teman, nggak bisa, percayalah, lu harapin gereja buka orang akan normal lagi. Tetap harus dipikir, mau hybrid apa enggak, kita nggak bisa jawab saat ini. Tapi harus siapkan. Kalau gereja tidak siapkan digital, nanti akan kaget. Kalau ada gereja yang siapin digital, hilang, jemaat hilang, shifting yang digital sebagian. Gimana? Apakah ini negatif digital? Tidak. Nah, kemampuan learning growth mindset ini yang dibutuhkan. Jangan kita fix mindset, ya udahlah. Saya selama ini bangun bisnis kayak gini, sudah jalan seperti ini, enggak. Saya tetap berharap bisnis kembali seperti dulu. Saya tetap berharap kemampuan saya berhasil. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya 30 tahunan di dunia eksekutif. Saya memang meniti karir dari petugas gudang taman SMA. Hingga saya berhasil jadi presiden direktur. Perusahaan yang cukup besar, bisnisnya hampir 10 triliun, saya memimpin. Mungkin Tuhan berbicara banyak dengan saya, membuat saya waktu itu ada kegelisahan. Kenapa saya yang sukses, bukan orang lain? Saya suka bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan selamatkan saya, bukan mama papa saya? Mama papa saya belum kenal Kristus sampai sekarang. Kegelisahan itu membuat saya memutuskan mundur 7 tahun yang lalu. Saya merenung, saya sempat ketemu Pak TP Rahmat, saya bantu beliau 2 tahun. Saya kerja di satu perusahaan desain, sebentar saya pikir enggak. Akhirnya saya masuk dunia digital dengan teman-teman. Kami bangun Halodoc 5 tahun. Nah, pada saat saya masuk Halodoc, saya ingat, baru 2 minggu, ada seorang anak perempuan umur 24 tahun. Mengkritik saya, dia bilang, Pak, I don't think you understand what you are talking about. Jujur, waktu itu saya sangat marah. Dia umurnya semirip anak laki saya yang paling besar. Saya lagi presentasi, dia berdiri, dia ambil spidol saya, dia ambil dari tangan saya, dia langsung presentasi di depan papan tulis. Dia bilang, saya nggak ngerti apa yang saya ngomongin. Saya waktu itu malu, gengsi. Tapi itu titik balik saya 5 tahun lalu belajar banyak. Karena begitu dia jelasin TikTok, dia jelasin cara promosi di Facebook, cara promosi di Instagram, waktu itu saya pun nggak punya itu. Saya bingung. Benar yang dia ngomong, you don't understand what you're talking about. Saya nggak ngerti apa yang saya ngomong. Pulang saya suruh anak perempuan saya, bukain saya semua account. Papi mau buka Instagram. Dia ketawa, kenapa mau Instagram? Saya bilang, I want to learn. Saya mau belajar, saya mau tahu. Nah, pemikiran itu yang kita nggak boleh. Saya ketemu beberapa eksekutif Gramedia. Gramedia struggle. Menyusun buku sekarang mesti fokus kepada follower yang terbesar di Instagram. Mereka shifting, direksinya banyak yang nggak punya Instagram waktu itu. Nah, kami sempat diskusi sepintas dengan beberapa orang. Nah, itulah tantangan growth mindset yang harus kita miliki. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saya tahu Bandung sangat dikenal dengan industri tekstil. Beberapa hari ini saya mencoba mencari, saya tidak sempat terjemahin. Ternyata tantangan dunia tekstil ini begitu besar di dunia. Sampai ILO dari PBB mengeluarkan report bagaimana Asian garment akan survive after COVID-19. Saya bukan orang tekstil, saya baca. Jadi saya penasaran, saya baca, saya ambil sepenggal-sepenggal. Yang saya lihat menarik. Penggalan-penggalan itu saya ambil. Penggalan-penggalan itu, kalau kita baca dunia tekstil, garment di Google, saya cari mengenai yang banyak bahas itu adalah, menarik, Indonesia tidak banyak bicara itu. Yang banyak bicara itu adalah Vietnam dan India. Sehingga ILO menekan kebanyakan. Tapi yang menarik dalam paper ini, Pan Brothers memberikan statement di bawah. Pan Brothers paling bawah ini memberikan statement. Yang lainnya dari Hong Kong, Vietnam, semua bermacam-macam. Apparel industri seluruh dunia. Memberikan pandangan, bisnis tekstil setelah pandemi ini akan seperti apa.
Dua pemikiran atas ini menarik, dia bilang. Teknologi tidak bisa diabaikan. Pandemi ini membuat kita harus mulai berpikir teknologi itu kayak apa. Menarik, dia mulai aware, ajak bicara teknologi yang atas. Kemudian di sini dia bicara bahwa Bapak Ibu bisa cari di Google ya, bisa cari di website ILO ya. Dia bicara mengenai risk mitigation dikaitkan dengan teknologi. Karena pressure terhadap price menjadi menarik. Ya. Kalau di bawah Penn Brothers ini dari India dan US dan Hong Kong bicara apa? Strong partnership. Saat ini butuh win-win mindset, sama-sama suffer. Cari partner, tetap mesti jaga. Tidak boleh lepas. Ini grup yang lain. Grup ini berbicara, jangan retreat, jangan balik. Apalagi fokus ke lokal katanya. Karena setelah pandemi ini buka, globalisasi tetap ada. Interdependent ini mesti dikembangkan, khususnya di supply chain. Nggak bisa lagi berpikir konservatif. Dua grup di bawah ini berbicara saatnya Vietnam. Dia melihat pandemik ini untung dengan go virtual ini. Banyak hal yang bisa dilakukan di Vietnam bilang. Efisiensi nurunin biaya, dia melakukan restructuring. Yang bawah mengajak kesempatan transform pabrik. Mumpung pabrik tidak bekerja. Susunlah pabrik yang baru yang akan seperti apa setelah pandemi. Saya pikir fair ini ya. Saya ada menjadi konsultan satu perusahaan, kami lagi merubah pabrik. Kami ciutin, mesin-mesin kami jual, kami rubah setelah pandemi, kami masuk ke fokus apa? Mumpung pandemi, pabrik tidak optimal, kita bisa shifting, bisa rubah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sengaja ambil di sini, karena saya mau tunjukkan, ada loh, secara pemikiran, yang kita bicara teknologi tadi, kita bicara minat, ada. Di dunia tekstil mereka bicara hal yang sama. Bukan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita bicara transformasi, kita bicara restructuring, terlalu banyak ilmu. Saya hanya mengambil 1-2 contoh. Contoh pertama, saya ambil yang kita kenal dari 2005, Blue Ocean Strategy. Kalau masuk perusahaan, bisnis jangan yang bloody, yang berdarah, Red Ocean. Harus punya uniqueness. Dia bicara gimana? Gambarin tuh katanya, apa yang kita perlu buang? Apa yang kita perlu kurangin di bisnis proses kita? Apa yang kita perlu tingkatkan? Apa yang kita perlu ciptakan untuk masa depan? Saat ini sangat dibutuhkan. Kalau kita pengusaha, kita harus gambarkan ini. Ada yang kita mesti buang. Mumpung punya waktu tenang. Cari orang-orang penting kita, orang-orang pintar kita, diskusi. Kolaborasi, sesama pengusaha diskusi. Saya banyak diskusi dengan berbagai pengusaha. Lintas industri, kami ngobrol sebagai satu community. Kami tukar pikiran. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa sinergi? Nah, saya ambil contoh. Ini gambar Indochino. Ya, Bapak-bapak Ibu di dunia saya lebih tahu. Dia menggambarkan juga. Bagaimana ini yang biru langit punya dia. Dari medium, price-nya dia medium price. Store-nya digambarin. Ini gambaran high end yang merah. Ini yang gambaran low end. Dia mau positioning kan di mana? Dia unggulnya di mana? Dia buat online. Dia buat customization secara online. Dia buat kemudahan shopping yang tidak dimiliki orang lain. Dia buat return policy-nya gampang. Dia buat self-service. Sehingga Indochino.com sangat terkenal. Doing well dalam ekonomi ini. Menggambarkan ini bukan hal yang sulit kalau kita pelaku bisnis. Kita bisa menentukan parameter-parameter apa yang kita anggap bisa sukses di bisnis kita, kita gambarin, kita perlu rubah. Kalau kita mau bertahan dalam bisnis kita saat ini. Untuk setelah pandemi. Sehingga secara teori kita bilang, inovasi itu ada dua hal. Christensen bilang. Satu untuk bertahan. Untuk bertahan, masalahnya jelas, kita mesti ngubah bisnis model. Pasarnya itu-itu aja. Pelanggannya kita tahu kita tidak akan rubah. Kita boleh buat yang sebelah kiri. Ya, yang kita lakukan apa tadi? Gambarin ulang. Tapi ada inovasi yang kanan. Kita tidak tahu. Kita coba bidik. Halodoc masuk yang di sebelah kanan ini. Saya masuk di dunia digital. Banyak yang masuk kanan. Ciptakan pasar baru. Indochino masuk yang kanan. Dia shifting ke kanan. Dia create pelanggan yang baru. Pelanggan tidak sadar. Dia create market baru artinya.
Dia buat aturan main baru. Dia tidak pakai metode lama. Nah, pertanyaannya, Bapak-Bapak Ibu lebih mengenal, tapi saya mau mengajak dalam situasi bisnis sulit seperti ini, punya masa tenang, percayalah, kita masih bisa do something. Kita coba bisa buat sesuatu. Nah, sehingga banyak orang lagi bicara, coba gambarkan ulang bisnis model kita. Gambarin lagi nih, kita mau kayak apa nih setelah pandemi ini, kita mau ngapain. Nomor satu katanya apa? Kita sepakatin dulu nih. Kita mau segmen pasar kita siapa? Keunggulan produk kita apa nih? Keunggulan produk ini ada yang bilang ini nomor satu dulu. Kita desain dulu keunggulan produk kita siapa? Segmennya ini ya nomor dua. Kemudian channelnya mau dirubah nggak? Hubungan pelanggan kita mau kita bangun kayak apa? 1, 2, 3, 4 ini menentukan kita punya duit, revenue sales. Kemudian ini sumber daya utama kita apa? Kita punya apa dan tidak punya apa? Muncullah opsi nomor 8. Dengan siapa kita akan berkolaborasi? Business model innovation. Ini business model ya namanya, gambar business model, canvas business model banyak dipakai perusahaan di tengah pandemi saat ini. Kami di Halodoc juga pakai ini. Semua perusahaan startup memakai ini. Menata ulang, menggambarkan ulang. Saya dan beberapa teman di perusahaan-perusahaan kami juga menggambarkan ini. Kita mau merubah nggak ya? Produk kita tetap sama nggak ya? Kalau sama, segmen marketnya mau dirubah nggak yang nomor satu ini? Terus gimana kita hubungan kita dengan pelanggan saat ini? Ada yang kita perlu rubah lagi nggak? Channel kita tetap mau digital apa enggak? Atau enggak? Kita konvensional. Kalau konvensional mau kayak apa? Kalau ini kita lakukan semua, kita bisa lawan nggak yang lain-lain? Revenue stream kita kayak apa dan lain-lain. Terus kita punya duit seberapa gede? Activity kita seberapa tahan? Nah, inilah gambaran-gambaran yang dibutuhkan. Bapak, Ibu-Ibu, dalam merubah bisnis model, dalam melihat masa depan, tetap pelanggan sebagai fokus utama. Saya mengambil beberapa bacaan yang saya pikir benar. Saya validate, yang saya reflect. Pikirkan ulang, pelanggan kita mau seperti apa. Pesaing kita bukan kompetitor. Pesaing kita adalah pengalaman pelanggan berbelanja. Karena selama 2 tahun digital ini, pengalamannya berubah. Setelah itu dia akan masuk pengalaman itu. Saya ngobrol dengan teman-teman di sekolah IPK. Struggle kita adalah anak saya udah terbiasa online. Dia tidak akan terlalu menikmatin lagi kalau mau ke sekolah. Apalagi kalau dia orang yang introvert. Ada pengalaman yang berubah. Saya berubah pengalaman. Ya, identifikasi kebutuhan pelanggan perlu dipikirkan dengan baik. Tempel pelanggan Anda dalam situasi kayak ini, tempel harus, tidak boleh dikurangin. Nelfon, nyapa, diskusi ya. Pahamin customer journey tadi, karena mesti ngerti pelanggan. Relasi kita harus kuat nih tetap. Tidak boleh kita lost control saat ini. Bahasa saya, kalau saya berkala tetap WA di teman-teman saya, pelanggan saya. Hey, apa kabar Pak? Hati-hati, sehat nggak? Covid nggak? Sekedar stay in touch. Membuat mereka kita tetap ada untuk mereka. Beberapa hal ya, saya tidak akan go through ini. Kemudian Bapak Ibu yang menarik, itu tadi dari Harvard Business Review. Dia tulis 10 poin. Saya gambarkan ada 10 poin. Ada yang lain lagi, lihat ini hasil survei. 3.450 eksekutif, 20 negara, 22 industri. Prioritas menurut hasil survei ini yang mesti dilakukan kita semua, manajemen biaya. Pasti setelah pandemi ini, kita mampu menurunkan struktur biaya kita dengan baik. Kedua, kelincahan struktur organisasi. Harus dirubah. Harus kas, likuiditas. Cash flow menjadi battle setelah pandemi ini. Hal berkaitan teknologi. Data, sistem, infrastruktur. Saya kemarin baru ngobrol dengan satu teman, dia nekat, dia bilang, Win, gue kebetulan ada rumah gue jual. Kenapa? Gue bangun IT di perusahaan gue, bilang, gila lu berani juga. Gue pikir-pikir ya, abisnya gue tetap mau bisnis kan. Ya udahlah, kebetulan ada yang rumah lagi, ya rumahnya menengah bawah, ada seberapa, tapi dia bilang, aku butuh untuk bangun IT aku deh. Nah, itu keputusan yang dia lakukan. Aku bilang, kalau gitu coba kita sama-sama mikirin, jangan salah langkah bangunnya kayak apa. Pengembangan produk baru dalam masa depan. Masuk ke pasar baru. 2 poin ini saya banyak diskusi dengan teman. Produk akan berubah, pasar akan berubah, channel dan lain-lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya percaya Tuhan menempatkan kita dalam situasi saat ini. Seperti Henry and Richard Blackaby bicara. Bukan satu kebetulan kalau kita struggle. Saya selalu percaya itu, kita berjuang di tengah pandemi ini. Sama pertanyaan saya selalu dengan anak-anak dan istri berdoa.
Kenapa kami masih hidup Tuhan di tengah pandemi? Kayak ngantrian aja nih, nunggu panggilan. Tadi istri saya bilang, oh ini ada sitoksinnya bilang udah lama, nggak usah dengan terlalu banyak lah. Stay calm. Kita overcome satu persatu, kita manage satu persatu. Keluarga-keluarga saya sudah ada yang kena COVID, berjuang. Teman-teman dekat banyak lingkungan. Tapi saya percaya kita selalu dikasih poin positif untuk berpikir tenang, karena Tuhan mau kita do something good dalam situasi kayak ini. Dan pada saat ini mungkin nggak dengan tadi saya bicara, sangat mungkin teman-teman. Saya selalu pakai ayat Habakuk ini. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Analogi saya selalu pakai gini. Saat ini butuh lincah. Saya ini gede, kaku, baby boomer, cara berpikirnya kaku. Orang paling kaku di rumah ini ya saya kalau kata istri dan anak-anak. Saya mesti shifting, mesti berubah. Yang bisa mampukan siapa? Tuhan. Ya, saya bilang, Tuhan kasih aku hikmat. Aku mau belajar nih. Apa yang aku mesti lakukan? Kita jangan khawatir dan jangan gentar ya. Nah, ada 5 hal yang saya mungkin bisa ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman coba pikirkan. 1, jangan memakai cara berpikir masa lalu. Ingat, tidak akan kembali seperti dulu. Coba pikirkan kembali, new normalnya apa? Untuk pekerjaan, untuk usaha kita juga. Pekerjaan lebih sulit untuk mereka. Saya banyak, mau pindah perusahaan apa enggak? Ambil tantangan apa enggak? Beberapa teman nekat, coba pindah perusahaan. Ada beberapa memutuskan harus keluar dari kota-kota tertentu. Karena peluang pekerjaan tidak terbuka. Mereka yang punya keunggulan bahasa lebih enak. Karena sekarang anak-anak milenial ngomongnya bahasa Inggris. Mereka cenderung pengen. Tadi saya baru mau hire satu sales manager, saya bilang, masa mesti bahasa Inggris? Sales manager udah di pelanggan, gak usah bahasa Inggris lah. Saya berusaha meyakinkan beberapa teman, udahlah, jangan mesti bisa bahasa Inggris. Karena mereka milenial. Mereka bekerja lintas negara. Mereka bekerja dengan cara mereka. Cermati model bisnis. Jangan fokus, jangan khawatir apa kemampuan kita. Mana yang perlu diperkuat atau dirubah. Inovasi menjadi keharusan. Pasti Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman. Libatkan banyak anak muda. Jangan sepelekan digitalisasi. Seperti yang kita bilang tadi, Weiqi. Tetap fokus pada peluang dan lakukan perubahan. Dan saya tahu tidak gampang Bapak Ibu-Ibu. Saya percaya tadi kita buka dengan Yeremia 2:19, 12-13 juga berbicara. Kalau kita tidak kuat, kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan. Tanpa itu kita tidak bisa. Mungkin tidak kita lakukan ini semua. Saya selalu terinspirasi cerita 1 Samuel 17. Pertarungan Daud dan Goliat. Begitu besar. Pandemi ini begitu besar. Pertarungan seakan tanpa harapan. Kalau kita baca 1 Samuel 17. Pertarungan moral, emosional. 40 hari loh. Benar, kita sudah 2 tahun pertarungan moral. Daud bukan petarung dan pejuang. Tapi yang menarik di 23 dan 261 Matius, dia tidak gentar dan lari dari realita. Saya percaya kita tidak boleh gentar. Dia tetap confident karena dia percaya penyertaan Tuhan dalam setiap pertarungan dan perjuangan dia. Kita anak Tuhan harus ingat, tidak gampang. Tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang memampukan. WhatsApp grup saya put 1% chance, 99% faith. Saya banyak ngobrol dengan istri saya. Istri saya kasih saya satu kata itu, kok. Walaupun 1% peluang, kamu harus coba. Karena 99% pertarungan iman kamu dengan Tuhan. Aku bilang, aduh mam, kalau bisnis mana bisa 1% peluang diambil. Loh, sekarang uncertain. Kalau you yakin itu good 1%, kalau you punya 1% chance berhasil, then you put your 99% in faith. Tapi pikirkan dengan baik. Saya pasang di WhatsApp group saya. Supaya saya ingat terus. Walaupun 1% chance, aku punya 99% di tangan Tuhan. Nah, menarik. 1 Samuel 17 ayat 3 bisa mencoba cari sumber daya lain. Daud coba cari. Dikasihkan pakai ini.
disuruh bertarung oleh Raja Saul. Tapi dia bilang, aku nggak bisa. Apa? Daud tidak fokus pada sumber daya, dia fokus pada skill. Nah, kita juga, kita pasti punya skill. Gak bilang, ya gue nggak punya duit, nggak punya. Skillnya apa dulu yang kita punya? Resources-nya kita cari nanti. Tapi menarik, Daud tetap put Tuhan sebagai pusat kekuatan dia. Waktu tantangan datang, Daud tidak lari, dia sambut. Dan dia fokus pada keterampilan. Nah, saya sangat percaya Bapak Ibu, di tengah semua dilema kita pasti punya skill. Sharing 2 tadi menunjukkan ada skill. Satu mungkin punya kekuatan network, satu punya kekuatan di numbering, sehingga masuk. Kita pasti punya capability skill kita. Apa panggilan kita, skill kita yang kita bisa develop. 1 Samuel 17 menurut saya mereflek banyak dalam pertarungan kita saat ini. Tuhan mengirim kita dengan cara yang unik dan tepat menurut saya. Kalau kita masih hidup, karena banyak orang yang tidak hidup saat ini. Fokus pada Allah, bukan pada tantangan. Saya mau berubah, saya sengaja put 1%. Bapak-bapak Ibu mesti tahu, walaupun saya di startup, saya tahu kan saya berhasil itu seberapa besar. Jujur, sadar kekuatan diri. Tapi jujur di hadapan Allah. Saya mau mencoba langkah bersandar kekuatan. Diajak memilih sumber daya yang terbaik. Kita kadang-kadang lihat piring orang lain. Kalau orang Chinese selalu bilang, makanlah yang di meja, jangan di orang lain. Tapi Daud berfokus pada keterampilan, bukan pada sumber daya. Saya setuju. Karena sumber daya bisa kolaborasi saat ini. Dikala tantangan datang, dia tidak berdiam diri. Kita tidak boleh berdiam diri di tengah pandemi ini. Kita harus hadepin pandemi ini. Bersandar pada dan pakai time to reflect, time to use our energy kita untuk do something. Imam percaya yang besar, segala kendalaan dalam kendali Tuhan. Yang kata-kata isi saya yang membuat saya put di WhatsApp grup punya saya logo. 1% chance, 99% faith call. Saya berdebat lama di meja makan, saya merenung, kami ngobrol sekeluarga. Saya pikir, benar. Aku mesti accept. Saya selalu berprinsip, kalau ada 50% chance, jangan coba. Saya bilang, ayolah kok. 1% chance pun kamu harus coba, kalau you yakin itu untuk kebaikan. Itu you yakin something good, bukan untuk ambisi. Itu adalah turn around you untuk survival. But put 99% on faith. Tapi pikirkan dengan baik, 1% itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir itu sharing saya, yang saya bisa bagikan malam ini. Semoga menjawab, kalau tidak menjawab, saya mohon maaf. Jujur, masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang untuk kita jalan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan dan sharing yang cukup menguatkan dan sangat menguatkan dan juga menginspirasi kita semuanya. Walaupun memang Pak Erwin banyak menyampaikannya lebih bersifat global, tapi tentu juga itu memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita harus mensikapi perubahan yang ada. Nah, Pak Erwin, memang ini ada yang menanyakan, Pak. Langsung saja kita langsung masuk ke pertanyaan, Pak ya. Ini ada seorang yang bergerak di bidang pendidikan mempertanyakan yang berkaitan dengan bonus demografi yang tadi Bapak sampaikan di awal. Yes. Nah, pertanyaan dia itu, Bapak punya optimis sebesar apa lihat bonus demografi ini di satu sisi, tapi satu sisi katanya sekarang pendidikan ini, anak-anak muda ini pendidikannya sekarang online, nah sekarang jadi onsite. Padahal menurut Nadiem, Menteri Pendidikan, ini kayaknya bakal lost generation nih, kalau pendidikan ini terus-terusan online. Nah, bagaimana nih Pak Erwin menurut Bapak katanya gitu. Dia minta pendapat, karena yang menanyakan ini seorang pendidik Pak, kelihatannya. Saya sendiri demographic bonus. Jadi gini, kalau saya cara melihat pendidikan agak berbeda ya, Mas. Pendidikan itu adalah calling. Bicara lost generation itu bicara pendidikan. Apalagi kalau kita bicara pendidikan Kristen ya. Jadi demographic bonus artinya akan semakin banyak anak-anak muda yang butuh pendidikan. Nah, pertanyaannya kalau kita gambar bottom piramid, pendidikan di level atas ini kan dinikmati orang tertentu. Yang banyaknya yang di level bawah. Makanya sekarang banyak sekali ada skill academy, Udemy, apa segala digital menjangkau ini. Nah, saya kebetulan di platformku bisa menjangkau ini. Beberapa sekolah Kristen masih menurut saya ngambil segmen menengah dan atas.
Nah, ini artinya demographic bonus menjadi PR kita semua di dunia pendidikan untuk bangun itu. Nah, pertanyaannya, apakah akan terjadi lost generation kalau sekolah tidak segera kembali? Sekolah harus kembali dibuka, pasti. Bukan sekolah aja saya. Karena kenapa? Belajar digital dengan bertemu beda. Seorang yang bertemu, berinteraksi satu sama lain, sekolah itu kan bukan hanya sekedar belajar knowledge. Kalau belajar knowledge saja kita bisa online, kita bisa belajar learning. Tapi ada bicara mengenai life skill. Let's say saya selalu bilang anak-anak saya, sekolah itu kamu mesti belajar dikerjain orang, dibully orang, that make you stronger. Kayak anak saya yang 3 SD ini, dia tidak pernah ngalamin itu, tidak pernah mikir bawa makanan, oh lihat makanan orang lain lebih enak, gua nggak enak, oh mama papa lupa kasih makanan bawa. Terus anak-anak saya cerita, saya pikir perlu buka, karena mereka belajar life skill, mereka belajar problem solving, mereka belajar bagaimana respect orang lain, mereka belajar bagaimana berdebat. Zoom nggak bisa berdebat, satu ngomong satu diam, satu ngomong satu diam, itu nggak asik untuk saya. Saya sampai hari ini kalau butuh, tadi saya baru ngomong, boleh nggak ketemuin semua leader deh, kita jaga jarak, cari ruangan gede, aku tetap pengen ketemu deh, aku mau lihat body language. Susah saya ngomong di Zoom, apalagi kalau nggak nyalain kamera, saya bilang ribet. Jadi saya percaya harus kita go through untuk pendidikan ini. Jangan give up, Pak. Kalau Bapak David ada beban di dunia pendidikan, Bapak harus go through itu, keep fokus. Semoga menjawab, Pak Iwan. Itu jawaban saya, Pak. Ya, harusnya sih menjawab ya. Nah, yang kedua, di dalam dunia digitalisasi juga tadi Pak Erwin juga sempat singgung, ini ada pertanyaannya simpel saja sih Pak. Selama ini kelihatannya kita tuh hanya jadi follower aja. Nah, bagaimana switching ya, istilah Bapak itu tidak menjadi follower, tapi menjadi pelopor dalam dunia digitalisasi. Pertanyaannya begitu Pak. Dalam bisnis online terutama nih Pak. Iya. Maksud saya gini ya, kan katanya di dunia digital ini kan ada istilah copy paste ya. Bahasa saya gini, copy paste itu artinya apa? Kita harus percaya, kadang-kala kalau kita tidak cukup out of the box, kita bisa lihat di dunia lain itu seperti apa. Tapi apakah di dunia lain itu akan tetap applicable di Indonesia? Tidak. Nah, disitulah inovasi itu tidak mesti benar-benar scratch dari awal, karena kita semua bukan Albert Einstein. Kita semua bukan Albert Einstein. Kita bisa lihat orang lain buat apa, terus kita fine-tuning certain hal, kita develop. Karena localization kita tetap megang peranan sangat besar, ya, megang peranan sangat besar menurut saya. Apakah semua perusahaan digital belajar yang ada? Enggak. Tapi mereka bisa kembangkan dengan baik dan besar. Dan selalu, kalau saya dari pengalaman saya, di dunia digital itu yang mesti selalu diingat adalah ekosistem. Yang membuat digital itu bisa berkembang adalah ekosistem. Ekosistem itu adalah end-to-end-nya yang kita bangun. Misalnya kalau kita bangun platform ini kita akan dengan siapa dan siapa bekerja sama. Dunia digital tidak bisa pernah hidup sendiri. Dia harus muncul dalam satu gambaran ekosistem. Nah, ekosistem setiap negara berbeda-beda. Setiap pasar berbeda-beda. Nah, pada saat itulah dibutuhkan inovasi. Saya boleh meniru dari Amerika, dari India. Begitu saya bawa ke Indonesia, saya lebih paham ekosistem Indonesia. Behavior orang Indonesia. Cara ngembangin orang Indonesia. Misalnya contoh aja, orang Indonesia suka lihat angka nggak? Nggak suka. Di beberapa negara, kalau kita bilang health check score itu, orang lihat angka. Begitu bawa Indonesia, jangan pernah pakai angka. Orang males lihat angka. Orang lebih suka lihat gambar. Misal gendut, langsing, gemuk. Gendut, langsing. Gambar orang lebih reflect. Nah, belum lagi milenial. Nah, jadi menurut saya customization tetap butuh dan tidak apa-apa kalau kita copy paste. Kalau kita ada out of the box, very good. Karena kita benar-benar scared kan, apalagi di market kita yang ada saat ini. Itu jawaban saya, Pak. Baik, jadi sebetulnya sah-sah saja selama kita menjadi follower juga, Pak ya. Jadi tidak usah dipaksakan harus menjadi satu kreasi yang baru lagi ya, Pak ya. Tapi kalau ada juga alangkah baiknya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan juga simpel, Pak. Mungkin ini pedagang dan sudah lama menjadi pedagang. Dia melihat tadi seperti Bapak sampaikan di awal, di pandemi itu begini-begitu. Nah, dia pertanyaannya simpel. Pak, apakah di zaman seperti sekarang ini, setelah pandemi ini, nanti dagang tuh mesti ngutang-ngutangin, mesti oke atau enggak? 30 hari,
hari, 90 hari atau setengah tahun. Apalagi di Bandung, dunia tekstil kan sampai setengah tahun, sampai 1 tahun juga ada Pak kasih utang. Masih aman atau enggak? Ini pertanyaan mungkin. Jawaban yang sangat sulit tergantung bisnisnya. Tapi maksud saya gini lah mungkin ya. Kan kalau di dalam dunia bisnis kan ada 2 kalimat katanya ya, kemampuan dan likuiditas ya, profitabilitas dan likuiditas. Banyak perusahaan yang untung kemudian bisa bangkrut kan jawabannya gitu ya, karena cash flow-nya tidak bagus. Nah, cash is the king tetap ya. Dalam pandemi ini cash is the king. Kalau ditanya boleh utang apa enggak, kalau saya sederhana. Kalau saya selalu berprinsip jalanin satu bisnis yang bisa bikin kita bertahan apa enggak adalah modal kerja kita butuh berapa gede. Kalau saya ngitung modal kerja cuma gampang. Saya selalu bilang dengan teman-teman, kalau kita di dunia akuntansi, working capital itu kan modal kerja itu aset lancar dikurang, aktiva lancar dikurang hutang lancar, begitu ya, kalau orang akuntansi ngomong itu. Bahasa rayanya gini, kalau saya bilang, aktiva lancar itu apa ya? Kita anggaplah persediaan. Kalau lu berdagang, lu nyimpen stok berapa hari? Kalau lu nyimpen stok 30 hari atau 2 minggu, 14 hari. Terus lu ngasih piutang ke orang nggak? Ngasih Pak, 60 hari. 60 tambah 14, 74. Lu utang berapa hari? Gua utang 30 hari atau 45 hari. 74 kurang 30 hari berarti 44 hari. Artinya untuk menjalani bisnis lu butuh modal kerja 44 hari. Kalau bisnis lu sebulan cepet ya, artinya lu butuh sekitar 144 juta untuk modal usaha bisnis jalan cepet ya itu minimal. Belum lagi nutup pos dan lain-lain. Artinya apa? Nah, boleh utang tidak utang tergantung struktur modal kerja tadi. Kan dulu saya waktu ingat teman-teman saya bilang, kalau usaha itu butuh modal, itu semua orang juga bisa. Kalau bisa, usaha itu tidak butuh modal, tapi network. Saya dulu tidak ngerti, sekarang saya ngerti. Network itu artinya apa? Saya jualannya tidak kasih orang lama-lama piutang, saya boleh ngutang selamanya. Dengan teman saya bukan ngutang lebih lama. Sehingga misalnya, oh saya nyimpen stok 14 hari. Saya jualannya cash. Saya boleh utang 30 hari. Kan saya dapat 16 hari untuk putar bisnis saya. Nah, kurang lebih analoginya itu aja. Dalam mendesain kita butuh kasih piutang berapa lama, sangat tergantung struktur hutang kita, dan kita butuh keep inventory apa enggak. Nah, makanya dunia digital itu kadang-kadang bisa merubah banyak hal, seperti saya di dunia distribusi. Saya bilang, kalau kita bisa consignment base is the best. Teman-teman bilang, Pak, repot Pak, consignment pajaknya. Saya bilang, iya. Tapi consignment lu udah butuh mau nyimpen stok. Kalau lu jualannya piutangnya pendek, lu tinggal utangnya berapa lama. Kan yang paling bahaya kan duit mati di stok. Kalau distribusi ya, kalau pabrik kan beda lagi. Itu jawaban saya Pak Iwan. Ya, mudah-mudahan saya pikir bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Untuk dapat menjadi inovatif, bagaimana cara mensiasatinya? Sedangkan pada saat ini ada pekerjaan, tapi nggak bisa jalan juga katanya pekerjaan itu. Apa yang harus saya lakukan? Mandek nih Pak kelihatannya Pak. Iya, pertama maaf. Nggak ada satu jawaban yang pasti ya Mas ya. Tadi saya seperti saya bilang, inovasi itu kan, yang kemarin saya ada ngobrol dengan Pendeta Santobi dan Musa dengan beberapa orang. Kita itu cenderung ada dipengaruhi pola masa lalu kita. Ya. Kalau masa lalu kita cenderung kurang risk taker, kayak saya orang yang tidak risk taker, saya cenderung takut. Sehingga kalau ditanya, apakah saya orang yang inovatif? Enggak. Saya mungkin baru belajar inovasi, mungkin baru 10 tahun kali ya. Memaksakan diri ya, membaca banyak buku, mencoba banyak buku. Karena itu berkaitan dengan mindset. Berkaitan dengan keberanian kita mengambil risiko, keberanian untuk gagal. Nah, sama dulu saya mendidik anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sangat tidak mau mereka gagal. Tuhan izinkan saya punya anak yang keempat, saya selalu bilang anak saya yang keempat, jangan takut gagal nak. Kalau kamu gagal ya gagal, kalau kamu berhasil jadi ngetop. Tapi beruntung anak 3 saya ikut aliran istri saya yang lebih berani. Istri saya very risk taker dibanding saya. Nah, jadi ini masalah mindset inovasi. Kalau pada saat kita bisnisnya lagi mentok, ya kita harus coba develop something. Pertanyaannya kan untuk develop something butuh capital. Nah, butuh cash flow, butuh terobosan. Itu yang saya bilang kadang-kadang, saya masih percaya gini ya, karena saya hidup di dunia ini. Dalam situasi kayak gini, banyak juga orang yang punya banyak duit, tapi tidak tahu mau ngapain. Dan kita butuh ngobrol dengan mereka juga. Beberapa pengusaha-pengusaha kita juga mesti terlibat. Berani ngomong, berani mengungkapkan ide. Itu aja jawaban saya. Dan tentunya sambil berdoa. Pasti Tuhan akan selalu kasih cara yang berbeda-beda untuk go through. Harus coba Pak, tetap itu aja. Itu jawaban saya Pak. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan globalisasi Pak.
kalau lihat sepak terjang daripada 2-3 raksasa, tapi sekarang tinggal 2, Pak. Pertarungan antara China dan Amerika. Indonesia ada di tengah-tengah. Nah, Bapak, kalau bicara peluang bisnis ke depan, peluang kita harus kreatif, inovatif. Nah, arahan Pak Erwin kepada kita tuh bagaimana? Ini kan tadi kita bicara lokalisasi dari Indonesia, tapi sekarang bicara globalisasi karena udah tidak ada batasan lagi. Seperti nanti generasi milenial tadi Bapak juga singgung, udah tidak ada borderless istilahnya. Nah, ini kelihatannya kan masif sekali. Ini dari China bolak-balik ke Indonesia, proyek banyak. Nah, ini Amerika juga sama berebut. Nah, ini bagaimana Pak kita mensikapinya? Wah, ini pertama saya bukan ahli ekonomi yang global ya, tapi kalau saya pribadi akan merespon, pertama sangat tergantung kita punya bisnis apa ya. Bisnis apa. Sourcing menurut saya China you tidak bisa abaikan. China tetap akan menjadi satu super power dengan semua ambisiusnya. Tapi kita tahu China dengan Alibaba, dengan fintech yang berhasil diblok oleh negara, itu sudah tahu China is very powerful still ya. Jadi itu menurut saya kita tidak bisa abain China dengan kekuatan dia. Apalagi the future akan orang melihat. Saya pribadi melihat the future akan shifting ke east ya. Saya melihat itu. Nah, tapi kalau captive market, high-end market, US is still effective. Jadi sangat tergantung bisnis kita lah. Kalau sebagai pengusaha ya, kalau bisa ambil dua-dua kalau untuk market ya. Tapi kalau untuk sourcing ya, I think China is still the best untuk captive the market, sourcingnya, harganya dan lain-lain. Dan mungkin bukan China aja. Mungkin mesti lihat Vietnam, mesti lihat India, development country ya. Even kayak teman-teman saya bilang dengan saya, kalau sebelum pandemi ini, saya selalu bilang, kenapa sih orang Indonesia tidak berani ke Nigeria? Saya tiap tahun ke Nigeria. Nigeria is the big market untuk saya. Population-nya gede, ekonominya masih stay ahead, asal punya partner yang bagus, that's the biggest market. Ya. Jadi menurut saya masih percaya aliran akan ke east, saya pribadi ya. Jadi kita tidak bisa tutup milik kanan kiri lah. Tapi sangat sulit untuk menjawab indikator ini karena saya tidak pegang indikator ekonomi dan bisnisnya sendiri saya tidak terlalu paham. Itu jawaban saya, Pak Iwan. Thank you. Baik, Pak. Ini rangkuman beberapa pertanyaan, Pak, dari peserta webinar ini. Dan kelihatannya kita juga masih butuh arahan dari Pak Erwin. Terima kasih juga, Pak. Ternyata materi yang disampaikan itu sebetulnya kalau menurut saya itu nggak cukup sih, 1-2 jam nih. Harusnya mah lebih lama ya, sehari mungkin baru kerasa nih, karena begitu banyak yang bisa digali. Namun kita butuh, Pak, arahan terakhir atau pesan terakhir dari Bapak, bagaimana kita itu bisa menyeimbangkan, kalau tadi Bapak kan dari sisi dunia marketnya, dari sisi spiritualitas kita, bagaimana kita sebagai laki-laki, sebagai leader, apalagi kan Bapak juga bergerak menjadi mentor di leadership, ya. Nah, ini parenting leadership, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kita sebagai leader di dunia usaha kita atau dunia kerja kita, dunia pelayanan maupun di rumah tangga kita. Karena dengan pandemi ini juga terjadi shifting juga, Pak ya. Mungkin orang dulunya bisa begitu strong leader di company, sekarang dia nggak ada di company tapi ada di rumah. Di rumah butuhnya leadershipnya bukan leadership company. Nah, ini kelihatannya butuh pesan moral dari Bapak supaya kita juga shiftingnya lancar. Yang tadi Bapak sempat singgung juga, bukan jadi ke rumah jadi berantem, malah jadi runyam, boro-boro jadi inovatif kreatif, malah bingung Pak jadinya gitu. Nah, ini butuh satu konklusi supaya kita juga betul-betul dibekali oleh Pak Erwin nih, Pak. Ya, thank you. Mungkin bukan cara lah ya, saya juga belajar. Tapi kalau saya pegangnya gini ya, kan ada satu istilah yang dibicarakan, seorang pemimpin itu memberikan pengaruh ya. Kalau dalam firman Tuhan, Matius juga bilang, kita anak-anak Tuhan kan supaya terang kita bersinar, orang melihat kita dan memuliakan Bapa. Itu kan artinya pengaruh ya. Nah, karena kita pengaruh dalam pandemik ini ada beberapa hal dari saya pribadi yang saya mencoba berjuang. Satu, kita harus tenang. Karena energi kita mempengaruhi lingkungan, energi kita mempengaruhi keluarga, energi kita mempengaruhi semua hal ya, pelayanan kita dan lain. Nah, ketenangan energi itu kita yang paling tahu. Untuk bisa tenang itu kita mesti, bahasa saya lebih kontemplatif, lebih dekat dengan Tuhan deh, harus pasti ya. Supaya itu tenang. Apalagi saya orang yang kolerik, gerasa, gerusuk ya. Nah, itu satu. Apalagi itu dulu ketenangan diri. Kedua,
Poin berikutnya, jangan memakai cara berpikir yang salah. Misalnya gitu, aduh gara-gara COVID nih, gue mesti di rumah terus nih, bete. Nah itu kan jadi mindsetnya energinya negatif. Berpikir energi positif. Saya selalu ngomong dengan anak saya, everything happen for a reason in this life. Istriku juga. Tuhan tuh izinkan, pasti ada maksud. Coba kita pikir maksudnya. Oh mungkin sekarang maksudnya papi harus lebih banyak lihat mami ini di rumah anak. Itu kan saya berusaha ngomong diri saya. Gampang nggak? Nggak gampang. Beberapa teman saya tetap ngajak saya keluar ke kantor, ketemu. Saya bilang, udah lalu tuh gila, gue nggak bisa deh tiap hari di rumah. Dia mindset gue nggak bisa deh di rumah. Gue mesti ke kantor, gue mesti apa? Kalau panggilan tugas. Nah mindset itu penting. Karena mindset kita sebagai leader itu mempengaruhi the whole family. Cara kita, misalnya istri saya kebetulan di diakonia ya, dia banyak sekali hadapin. Aku bilang, Mam, ingat ya, ingat please. Saya di dunia kesehatan, kamu di saya setiap hari monitor tuh berapa banyak yang kena. Kita harus stay calm. Antara hoax, antara kepanikan, antara kita mau belajar sebagai hero, hati-hati. Saya bilang, hati-hati. Kita mesti tenang supaya hawa kita tetap positif. Karena kadang-kadang kami berantem tuh hal-hal kayak gitu. Dia merasa kita harus do ini. Saya bilang, ngapain sih lu repot-repot? Nah, berantem di rumah. Padahal urusan sudah pandemik. Nah, mindset still calm. Itu nomor 2 menurut saya. Nomor 3, kalau saya melihat, berpikirlah dari sisi yang berbeda. Kan kita manusia, kalau di dalam dunia organisasi dikenal nama agility. Coba lihat, kalau sekarang aku di lingkungan ini, apa yang aku bisa lakukan? Pandemi sudah terjadi sekian tahun. Saya hanya berkeluh kesah, work from home, telepon-telepon, atau saya ada do something good. Nah, coba, bahasa saya selalu ngajak anak-anak saya juga. Kamu list down deh 2-3 hal yang kamu berbuat berbeda antara before pandemic dan setelah pandemic. Apapun itu. Kamu list 1, 2, 3. Saya juga list 3 hal yang membuat saya berbeda sebelum dan setelah pandemi. Nah, semakin kita bisa buat list down itu, kita conteng-conteng, itu membuat kita akan shifting ke satu dunia yang baru. Yang kita list apa? Cara berpikir, cara kerja, waktu bersama keluarga, apa aja yang kita prefer. Saya kemarin beberapa eksekutif dia bilang, saya belajar 1 hal Pak di tengah pandemi ini. Ini seorang CEO besar, dia bilang, kata-kata Pak Erwin, kita butuh Tuhan mampukan. Saya tidak pernah merasa itu strong message, tapi itu merubah cara dia berpikir, karena dia merasa Tuhan harus mampukan saya untuk stay calm di rumah. Tuhan harus mampukan saya untuk overcome ini. Sampai kemarin malam dia WA saya, keyword Bapak, Tuhan mampukan. Saya pegang itu aja. Nah, saya pikir 3 hal itu aja Pak. 1, kita harus stay calm, tenang, stay connected dengan God, selalu percaya everything happen for a reason, jangan Tuhan rencana yang baik. Kedua, mindset kita. Jangan bawa hawa negatif. Dunia luar terlalu sudah negatif. Kita harus bisa tetap tenang, menjadi sebagai imam besar, pegang kontrol dengan baik. Harus berusaha tenang. Kalau kita udah panik, kacau. Apalagi kalau hawa kita negatif. Ya. Nomor 3, tadi, list down. 3 hal aja mungkin. What make me different before dan setelah pandemi. Nah, itu kita mesti niatin. Apakah waktu ngobrol dengan keluarga lebih banyak? Tulislah. Saya mau baca renungan, atau saya mau belajar sesuatu di list down. Itu 3 hal itu Pak Iwan. Mungkin yang saya mencoba, saya learn dari sisi 3 itu. Baik, itu ya yang luar biasa Pak, powerful, karena dari pengalaman hidup Bapak sharingkan kepada kita, dan memang kelihatannya itu juga menjadi dasar buat kita itu masih bisa untuk bisa bertahan. Terima kasih Pak Erwin.